we're going to take over that piece, we're going to develop it, create thousands and thousands of jobs. أكدت وزارة الخارجية أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت ولا يتزعزع. Mimpi selangit Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gaza memicu reaksi keras dunia. Bagaimana tidak, Trump terang-terangan ingin mengambil alih Gaza dengan dalih rekonstruksi dan membersihkan sisa-sisa bom di sana. Usulan Trump ini tentunya menuai kecaman dan amarah dari berbagai pihak. Ambisinya dinilai lebih menyerupai perampasan wilayah yang berisiko memicu eskalasi baru. Ide-ide yang Trump utarakan juga dipandang berpotensi membahayakan kesepakatan gencatan senjata yang sedang berjalan di Gaza. Memangnya apa saja sih ambisi Trump terkait Gaza? Lima hari setelah dilantik jadi Presiden AS, Trump langsung mengajukan rencana membangun kembali Gaza yang hancur dibombardir Israel. Selama masa kampanyenya, Trump juga pernah menyebut Gaza yang hancur karena perang bisa lebih baik daripada Monaco jika dibangun kembali dengan cara yang benar. Kata Trump, sebagian besar wilayah Gaza saat ini hanya tersisa puing-puing bekas pengeboman. Oleh karena itu, rekonstruksi Gaza menurut Trump perlu dilakukan untuk mendukung kelangsungan gencatan senjata yang berjalan sejak 19 Januari 2025. Pejabat AS menyebut Trump dan timnya juga sedang menggodok rencana ini sebagai solusi jangka panjang atas permasalahan di jalur Gaza. Ambisi Trump untuk merekonstruksi Gaza tentu menyeret sejumlah negara untuk ikut andil. Katanya, untuk mewujudkan rencana ini, Trump perlu melibatkan negara-negara lain seperti Mesir dan Yordania. Untuk apa? Yap, apalagi kalau bukan untuk menyediakan tempat tinggal alias menampung warga Palestina. Trump bilang warga Palestina hanya akan tinggal sementara di negara lain, sembari menunggu Gaza dibangun kembali. Namun Trump tidak menjelaskan lebih detail berapa lama warga Palestina mengungsi di negeri orang. Menurut Trump, hampir 2,4 juta penduduk Gaza telah mengungsi berkali-kali karena serangan Israel, sehingga pemindahan mereka dapat menjadi solusi sementara atau jangka panjang. Well, I think Jordan and Egypt will, I know they've spoken about it with you and they say they're not going to accept. I say they will. But I think other countries will accept also. I think that Gaza maybe is a demolition site right now. If you look at Gaza, there's hardly a building standing, and the ones that are going to collapse. You can't live in Gaza right now, and I think we need another location. I think it should be a location that's going to make people happy. You look over the decades, it's all death in Gaza. This has been happening for years. It's all death. If we can get a beautiful area to resettle people permanently in nice homes and where they can be happy and not be shot, not be killed, not be knifed to death like what's happening in Gaza. Tak tanggung-tanggung mencuat juga keinginan Trump untuk menguasai Gaza. Trump bilang wilayah itu akan dibangun menjadi kawasan mewah dan menarik seperti pantai Riviera di Perancis Tenggara. Pada tahap awal, AS mungkin akan membersihkan bom-bom tersisa yang masih belum meledak. AS juga akan menghancurkan bangunan-bangunan yang sudah tidak layak huni hingga menyediakan ribuan lapangan pekerjaan serta perumahan dalam jumlah tak terbatas bagi penduduk di sana. Selain itu, dirinya tak menepis kemungkinan pengerahan tentara AS untuk mendukung pembangunan Gaza. Jika benar terjadi, menurutnya langkah ini akan menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah. Usulan ini disampaikan Trump bersama Netanyahu di Washington DC, Selasa 4 Februari 2025 waktu setempat. As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that. We're going to take over that piece, we're going to develop it, create thousands and thousands of jobs, and it'll be something that the entire Middle East can be very proud of. Ide terbaru Trump dinilai memberi kesan bahwa wilayah Gaza tidak dibangun untuk rakyat Palestina. Sebab, saat ditanya siapa yang akan tinggal di jalur Gaza nanti, Trump menjawab wilayah itu bisa menjadi tempat tinggal masyarakat dari seluruh dunia. Jawaban Trump seakan-akan mengindikasikan warga Palestina mungkin terusir dari tanahnya sendiri, sementara Gaza menjadi wajah baru Timur Tengah yang dapat dinikmati masyarakat dunia. And I think the entire world, representatives from all over the world will be there, and they'll
And they'll live there. Palestinians also. Palestinians will live there. Many people will live there. Bisa diduga usulan Trump terkait Gaza langsung mendatangkan komentar dari berbagai negara di dunia. Negara mana saja dan seperti apa reaksi mereka? Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan dengan tegas bahwa mereka tetap menyerukan adanya pembentukan negara Palestina yang merdeka. Arab Saudi menegaskan tak akan menghentikan kerja kerasnya untuk mendirikan negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. أكدت وزارة الخارجية أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت ولا يتزعزع، وأن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات. كما تشدد المملكة على ما سبق أن أعلنته من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan posisi Australia sama seperti tahun lalu, yaitu mendukung solusi dua negara di Timur Tengah. Albanese menegaskan Australia akan bersikap konsisten dan tidak berkomentar soal pernyataan terbaru Trump soal Gaza. What I would say is that Australia's position is the same as it was this morning, as it was last year, and it was 10 years ago, and it was under the Howard government. The Australian government support, on a bipartisan basis, a two-state solution in the Middle East. Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan menyebut usulan Trump tidak dapat diterima dan memperingatkan bahwa tidak melibatkan Palestina akan memicu lebih banyak konflik. Fidan menuturkan Turkiye akan meninjau kembali kerjasamanya terhadap Israel jika berani melanjutkan rencana jahat terhadap warga Palestina. Senada, Rusia juga menolak ide-ide Trump untuk mengambil alih Gaza. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menegaskan mempraktikkan kebijakan hukuman kolektif adalah metode yang ditolak Rusia. Usulan Trump menguasai Gaza ternyata sudah sampai di telinga Cina. Kemenlu Cina menyatakan pihaknya menentang keras pemindahan paksa warga Palestina, berharap semua pihak sepakat agar gencatan senjata dan dibentuknya pemerintahan Palestina menjadi solusi yang terbaik. Penolakan keras tentu datang dari kelompok Hamas yang menjadi penduduk asli tanah Gaza. Pejabat senior Hamas Abu Sami Zuhri menganggap ide-ide Trump untuk membersihkan Gaza adalah bentuk pengusiran warga Palestina dari tanah mereka sendiri. Bahkan, Hamas menyebut rencana Trump konyol dan tidak masuk akal yang dapat memicu konflik lebih lanjut. Sudah jelas warga Palestina pasti menolak keras rencana-rencana Trump meski diklaim bermaksud baik. Mereka bersikeras tetap tinggal di tanah mereka sendiri, meskipun rumah mereka telah rata dengan tanah daripada harus menumpang di negeri orang. Warga Palestina pun menegaskan segala rencana Trump terkait Gaza hanyalah mimpi bagi Trump dan Israel. أهل غزة يعني أمر ممكن يحلموا فيه حلم. أهل غزة مجرد فتح الطرق لغزة لشمال غزة كلهم رجعوا. أكثر الناس رجعت رغم عدم وجود حياة هناك بتاتا. لا يوجد مياه، لا يوجد شوارع، لا يوجد بيوت. البيوت غير معروفة من بعضها من شدة الدمار. رغم هيك الناس متمسكة ببلدها بترابها بوطنها. لا يمكن هذا الأمر يحدث مهما قال ترامب وغير ترامب. نحن هنا متجذرون كما قال درويش باقون ما بقي الزعتر والزيتون. Ternyata banyak ya yang menolak keras usulan Trump yang dinilai berupaya mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Kalau sahabat Kompas.com gimana nih? Setuju nggak sama rencana-rencana Trump? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa saksikan terus update konflik di Gaza serta berita-berita lainnya hanya di YouTube Kompas.com.